saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak artikel tentang kesuksesan yang bisa kita baca, dan juga tidak sedikit pula buku yang membahas mengenai kunci untuk meraih kesuksesan hidup. Namun tidak sedikit pula yang melupakan bahwa prinsip kesuksesan tidak bisa lepas dari Tuhan, sebab kesuksesan sejati itu berasal dari Allah. Firman Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun orang bisa memiliki seluruh dunia ini, namun jika dia kehilangan nyawanya, apakah gunanya itu? Maksudnya adalah sekalipun seorang bisa sangat sukses di dunia ini, namun bila orang tersebut jauh dari Tuhan dan pada akhirnya binasa dalam api neraka, apakah gunanya? Hal ini bukanlah berarti kita tidak boleh menjadi sukses seperti orang lain. Justru sebaliknya, Tuhan ingin kita dapat menjadi orang yang sukses, menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Yang tidak boleh adalah bahwa kita, karena ingin sukses, kemudian melakukan segala cara, termasuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berjuang meraih kesuksesan dalam dasar kebenaran. Kesuksesan sendiri adalah perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang datang dalam sekejap mata. Segala sesuatu perlu proses dalam hidup ini. Motivasi kesuksesan adalah salah satu motor yang dapat mendorong seseorang untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Motivasi tersebut biasanya muncul dari arti atau makna sebuah kesuksesan itu sendiri bagi seseorang. Jika bagi seseorang arti sebuah kesuksesan hanya untuk membuktikan diri kepada orang lain yang mungkin selama ini memandang rendah dirinya, maka motivasi orang tersebut sesungguhnya hanya untuk membalas sakit hati atas hinaan orang lain terhadap dirinya. Dengan demikian dalam perjuangannya untuk meraih sukses akan terus digerakkan oleh motivasi tersebut. Motivasi semacam ini tentulah tidak baik, bahkan tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin saja dia akan berhasil, namun dia akan tetap berdiri dalam dasar yang tidak benar. Lalu bagaimanakah sikap kita yang benar dalam meraih kesuksesan? Landasan yang benar dalam meraih kesuksesan tentunya adalah firman Tuhan. Kalau berkebun uang bisa nggak pakai Bitcoin itu, Pastor? Jangan. Kenapa? Karena apa? Belum ada dasar hukumnya di Indonesia yang kuat. Oh, banyak Kita loh harus teman-teman. ada payung hukumnya dulu di Indonesia. Kalau tidak ada payung hukumnya, jangan. Begitu. Ya. Segala sesuatu itu harus ada payung hukum dan hukum yang pasti. Kalau Bitcoin kan belum ada hukum yang pasti. Gitu ya. Tapi pernah nggak Pastor Dalton berdoa khusus buat ini ya? Itu kan katanya nanti mau dipakai untuk pengganti uang secara global. Kira-kira gimana tuh? Nggak usah diributkan, yang penting yang ada sekarang aja yang kita percaya. Kalau gini, gitu ya. sekarang ini kan nanti tahun tambah tahun kan semua kan inovasi. Perpajakan aja juga inovasi kan? Ya, betul. Sekarang orang mau lari dari pajak susah. Nggak bisa, ya. Betul? Betul. Sudah connect dari BPPN pertanahan, setelah itu connect ke rekening bank, kan semua serba terbuka. Betul. Untuk lari susah. Gitu ya. Jadi kita lebih baik ya ngomong jujur aja lah. Jadi nggak bayar pajak kita ngomong darah Yesus, nggak usah bayar pajak, nggak bisa ya? Nggak boleh, tetap bayar. Tetap harus bayar. Karena ya. Perpajakan juga terus ini kan. Nah itu. Ya. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu
dan pada saat ia merasakan perlunya bertobat. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan.